Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Tetap semangat belajar geografinya? Harus dong. Apalagi bulan April kita akan UPTS, yaitu penilaian tengah semester. Jadi kalian harus disiapkan dari sekarang, setiap hari belajar, agar cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu. Masih ingat namanya? Masih ya. Ibu Elit Sismayanti. Pertemuan kali ini masih belajar tentang pembelajaran 3, yaitu pengolahan dan analisis data kependudukan. Subtemanya, kita akan lebih fokus dalam mempelajari kepadatan penduduk dan komposisi penduduk. Ada yang tahu kepadatan penduduk itu apa? Ayo. Kayaknya banyak yang sudah belajar mempersiapkan pelajaran geografi untuk hari ini nih. Iya, pinter. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah. Oke, berikut adalah beberapa teori dalam menghitung angka kepadatan penduduk. Kalian mulai belajar geografi, sudah siapkan buku cetaknya, buku tulisnya, pulpen dan pensilnya sudah siap? Kalau belum siap, silakan sekarang siapkan, karena kita akan belajar menghitung angka kependudukan. Oke. Yang pertama tentang kepadatan penduduk aritmatika. Kepadatan penduduk aritmatika atau dikenal dengan kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Contohnya, wilayah Kesambi, jumlah penduduknya 3.000 jiwa. Luas wilayahnya 10 km. Jadi 3.000 dibagi 10 adalah 300 jiwa per kilometer. Oke, biar lebih jelasnya, kita akan pelajari rumus berikut. Nah, ini. Rumusnya adalah kepadatan penduduk aritmatika sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Ingat sekali lagi ya, kepadatan penduduk aritmatika atau disingkat dengan KPA sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Oke, sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita akan mencoba contoh soal kepadatan penduduk aritmatika. Silakan dipegang pulpennya, disiapkan kertasnya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Soalnya, pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten C adalah 31.354 jiwa. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah 257 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk aritmatikanya? Silakan ditulis, diketahui apa. Udah ditanyakan ya apa? Iya, kemudian dijawab. Rumusnya apa dulu? Kemudian dimasukkan angkanya. Dibagi. Hasilnya adalah jreng. Kita samakan.
Oh, ada yang belum ya, lagi menghitung. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi. Nah, hitungan ada kan? Kedengaran suara jam dindingnya? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Kita samakan. Jreng, jreng, jreng. Nah, betul. 122. Selamat yang betul. Bagaimana sih Bu caranya? Oke, Ibu akan jelaskan caranya. Yang masih salah ya. Diketahui jumlah penduduk adalah 31.354 jiwa. Luas wilayahnya 257 km persegi. Yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk aritmatika. Jawab KPA sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jumlah penduduknya 31.354 dibagi 257 hasilnya adalah 122. Sudah jelas sekarang? Masih belum jelas? Oke, kita akan belajar menghitung yang lainnya. Yang kedua, tentang kepadatan penduduk fisiologis. Nah, pinter. Ada yang tahu ya? Gak apa-apa, lihat buku juga. Berarti tandanya ada literasi. Apa literasi? Membaca. Oke. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Hampir sama tadi ya dengan penduduk aritmatika. Ini fisiologis berarti lebih ke luas lahan pertanian. Rumusnya, kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Kalau yang tadi aritmatika dibaginya luas lahan wilayah. Kalau fisiologis luas lahan pertanian. Jadi hanya luas lahan pertaniannya saja yang dihitung. Oke. Iya. Silakan siapkan lagi pulpen dengan kertasnya. Nah, kita akan belajar contoh soal kepadatan penduduk fisiologis. Oh, ada yang belum nyiapin? Oke, siapin dulu. Silakan disiapkan dulu. Udah semua? Iya, ini dia soalnya. Pada tahun 2012, jumlah penduduk fisiologis di Kabupaten J adalah 17.000 jiwa. Sekalian dicatat, jadi apa yang diketahuinya? 17.000 jiwa itu apa? Good. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah 136 km persegi. Jadi diketahui apa? Oke, good. Berapakah kepadatan penduduk fisiologis? Silakan dihitung. Kan tadi sudah Ibu bareng sama Ibu diketahui. Ada 2 poin. Ditanyakannya apa? Jawab. Tik. Ya, silakan. Sudah anak-anak? Hasilnya berapa? Sama enggak ya? Jreng. Iya, hasilnya sama. 125. Betul, pinter. Dari mana? Ini Ibu akan jelaskan ya. Diketahui jumlah penduduk adalah 17.000 jiwa. Luas wilayahnya 136 km persegi. Ditanyakan adalah kepadatan penduduk fisiologis. Jawabnya KPF, kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah pertanian. Hasilnya 17.000 dibagi 136 adalah 125 jiwa per kilometer persegi.
Sudah jelas anak-anakku? Oke, good. Yang ketiga, tentang kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Kalau tadi fisiologi semua jumlah penduduk, kalau agraris hanya penduduk petaninya saja. Jelas? Oke, rumusnya kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian. Oke. Kita siap lagi? Menghitung? Iya, silakan persiapkan pulpen sama kertasnya. Oke, ini dia contoh soal kepadatan penduduk agraris. Soalnya pada tahun 2012 jumlah petani di Kabupaten D sebanyak 88.400 jiwa. Silakan dicatat apa yang diketahui. Iya, betul. Penduduk tersebut memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.700 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk agraris di daerah tersebut? Silakan dihitung dulu. Diketahuinya ada 2 poin. Kemudian ditanyakannya apa? Silakan dijawab. Ayo, sudah selesai belum? Kaget ya. Silakan. Udah? Oke, sudah ya. Kita samakan. Jreng. Iya, sama. 52 jiwa per kilometer. Dari mana Ibu? Masih bingung? Oke, Ibu jelaskan ya. Diketahui jumlah penduduknya adalah 88.400 jiwa. Luas lahan pertaniannya 1.700 km persegi. Yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk agraris. Jawabnya KPAG sama dengan jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian, yaitu 88.400 jiwa dibagi 1.700, hasilnya adalah 52. Good. Anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Good. Sekarang kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau karakteristik yang sama, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Jadi, kalau yang ada spesifikasikan oleh umur, oleh jenis kelamin, tempat tinggal, dan lainnya itu termasuk dalam komposisi penduduk. Oke? Oh iya. Yang pertama adalah komposisi penduduk menurut struktur umur. Struktur umur penduduk ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Struktur umur muda apabila kelompok usia muda kurang dari 15 tahun adalah lebih dari 35%. Sedangkan struktur umur tua apabila kelompok umur muda lebih dari 15 tahun adalah kurang dari 15%. Jika penduduk usia muda lebih banyak dari usia tua, maka suatu negara membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa usia muda lebih banyak. Berarti mereka lebih kuat untuk bekerja, untuk menghasilkan uang.
Yang tuanya ya sudah kelelahan, kecapean. Karena mereka saatnya sudah pensiun. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Bagi perencanaan pembangunan, komposisi menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui kelompok usia non-produktif. Apa usia non-produktif? Iya, pintar. Usia non-produktif itu adalah usia 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Kenapa dikatakan non-produktif? Karena mereka yang usia 0 sampai 14 tahun adalah usia yang belum bisa bekerja. Dan usia yang lebih dari 65 tahun adalah usia yang sudah saatnya istirahat. Karena sudah lelah, capek, udah tidak bertenaga lagi. Maka yang dikatakan usia produktif adalah usia yang 15 sampai 64 tahun. Mereka masih sehat, masih bugar, masih kuat. Ayo, kalian usianya berapa tahun? Sudah masuk ke usia produktif? Oh, ada yang belum, ada yang masih non-produktif ya. Enggak anak usia kelas 11 itu kisaran usia 15 sampai 17 tahun. Berarti kalian sudah termasuk usia produktif. Jelas kan? Oke. Proporsi manusia usia subur dan rasio ketergantungan atau beban tanggungan. Iya, sudah jelas ya. Di sini kita akan mempelajari tentang rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Dependensi rasio itu adalah perbandingan jumlah penduduk non-produktif. Tadi berapa usia non-produktif? Iya, pinter. 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Dan produktifnya usia berapa tahun? 15 sampai 64 tahun. Oke. Rasio ketergantungan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Tergolong negara maju atau berkembang. Semakin kecil angka ketergantungan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin baik. Nah, ini dia ada rumusnya. Rasio ketergantungan sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun, dibagi jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, dikali 100. Sudah, silakan catat dulu. Nanti kita akan belajar lagi menghitung rasio ketergantungan. Sudah mencatat rumusnya? Oke. Kita akan belajar menghitung rasio ketergantungan. Contoh soal rasio ketergantungan. Siap, dicatat ya. Berdasarkan data statistik di Kabupaten A, pada tahun 2012 diketahui jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun adalah 485 jiwa. Nah, dicatat, diketahuinya apa itu usia 0 sampai 14 tahun. Ya, kemudian penduduk usia 15 sampai 64 tahun adalah 3.200 jiwa. Silakan ditulis diketahuinya apa. Dan penduduk usia 65 tahun ke atas adalah 347 jiwa. Berapakah angka beban ketergantungan? Ayo, silakan dicatat dulu. Dihitung dulu, dihitung. Silakan dihitung. Oh, ada yang sudah? Hebat ya. Nanti sebentar ya yang sudahnya. Tunggu dulu temennya yang belum masih menghitung.
Oke, sudah? Iya, kita lihat. Jreng, jreng, jreng. Yeay, sama. Hasilnya 26 jiwa. Dari mana? Dilihat. Diketahui P, penduduk usia 0 sampai 14 tahun adalah 485 jiwa. Penduduk usia 15 sampai 60 tahun adalah 3.200 jiwa. Dan usia lebih dari 65 tahun adalah 347 jiwa. Yang ditanyakan adalah rasio ketergantungan. Jawabnya RK sama dengan jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Usia non-produktifnya adalah usia 0 sampai 14 tahun itu adalah 485 jiwa ditambah usia 15 sampai 64 tahun adalah lebih dari 65, maaf. Usia lebih dari 65 tahun adalah 347. Jadi berapa? 485 ditambah 347? Ya, 832 dibagi jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun dibagi 3.200. Dikali 100. Jadi 832 dikali 100 hasilnya 83.200 dibagi 3.200. Nah, 2-nya dicoret, 832 dibagi 32 hasilnya adalah 26 jiwa. Good. Oke, lanjut. Iya, sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita membahas tentang komposisi penduduk menurut jenis kelamin atau dikenal dengan seks rasio. Komposisi ini dapat digunakan untuk mengetahui seks rasio atau nisbah jenis kelamin. Artinya, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Ini dia rumusnya. Rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Ingat nggak? Kalau jumlah penduduk di kelas masing-masing, penduduk laki-laki ada berapa? Penduduk perempuannya ada berapa? Lupa, aduh, saking udah lamanya ya, nggak bertemu teman-teman di kelasnya. Iya, pada kangen, ibu juga kangen. Ya, semoga kita berdoa, semoga COVID ini segera berlalu, sehingga kita bisa belajar face to face lagi. Amin. Ya, silakan persiapkan pulpen dengan kertasnya. Sudah siap? Oke, sudah siap ya. Contoh soal seks rasio. Pada tahun 2012, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten B adalah 4.500 jiwa. Jadi yang ketahui apa? Oke. Good. Dan jumlah laki-laki sebanyak 585 jiwa. Dicatat, diketahuinya apa? Ya. Berapakah angka seks rasio di Kabupaten B? Silahkan dihitung dulu. Udah ada yang sudah? Waduh, hebat, pinter. Nunggu dulu sebentar ya. Nanti teman-temannya masih menghitung. Oh, sudah. Oke, semuanya sudah ya. Hasilnya berapa? Kita lihat. Jreng. 13. Sama ya. Ya, Ibu jelaskan lagi. Diketahui jumlah penduduk laki-laki adalah 585 jiwa. Jumlah penduduk perempuannya 4.500 jiwa. Atau kebalik juga nggak apa-apa ya. Ditanya adalah rasio jenis kelamin. Jawabnya adalah rasio jenis kelamin atau seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali
100. Jumlah penduduk laki-lakinya 585 dibagi jumlah penduduk perempuannya 4.500 dikali 100. 585 dikali 100 hasilnya 58.500 dibagi 4.500, coret nolnya 2. Jadi 585 dibagi 45 hasilnya 13. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, good. Selanjutnya, mempelajari tentang komposisi penduduk menurut pendidikan. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf. Melek huruf itu bisa membaca, bisa mengetahui huruf apa aja. Abjad dari A sampai Z. Kepandaian dalam membaca, menulis, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan. Itu termasuk ke dalam komposisi penduduk menurut pendidikan. Oke. Yang keempat, komposisi penduduk menurut mata pencaharian. Ayo, mata pencahariannya. Ya, penduduk di negara maju sebagian besar bermata pencaharian di bidang industri dan jasa. Sedangkan di negara berkembang, penduduknya banyak bekerja di bidang pintar. Pertanian dan industri. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian digunakan untuk menentukan jenis keterampilan yang dibutuhkan penduduk. Selanjutnya, komposisi penduduk menurut status perkawinan. Berdasarkan status perkawinan atau marital, penduduk dibedakan status kelompok belum kawin, cerai, duda, atau janda. Kalian mah belum kawin kan? Belum lah, masih belajar. Gapai dulu cita-cita, baru kawin. Apalagi anak laki-laki. Jangan setelah lulus langsung menikah. Tapi cari pekerjaan dulu. Biar bisa menafkahi anak istrinya. Selanjutnya, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi ini dapat digunakan untuk menggambarkan piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, ini kita akan mempelajari piramida penduduknya. Piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, usia non-produktif dan produktif, seks rasio, model pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, meramalkan jumlah penduduk di masa yang akan datang, dan menganalisis program KB dan tenaga kerja di suatu wilayah. Bisa kalian lihat ada gambar piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif di sini menggambarkan, ya, bisa kalian lihat ini jumlah penduduk persen pria. Ya, gambar di situ menjelaskan bahwa piramida ekspansif atau dikenal dengan muda jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Nah, di sini bisa kalian lihat tanda panah kelompok umur dan jumlahnya. Ada pada negara yang memiliki angka kelahiran dan kematian tinggi. Pertumbuhan penduduk cepat, rasio ketergantungannya besar, dan butuh lapangan kerja luas. Kalian lihat gambar yang santuknya, itu adalah contoh dari piramida penduduk di Kenya.
Jadi, piramida ekspansif di sini itu lebih dominan yang usianya muda. Ya, bisa kalian lihat piramida penduduk Kenya. Usia 0 sampai 4 tahun itu banyak tuh. Warnanya lihat. Justru makin ke atas itu semakin sedikit. Jelas ya? Jadi, ekspansif ini dikenal dengan jumlah usianya paling banyak. Sehingga di sini jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kematian. Karena usia yang muda itu lebih banyak dibandingkan usia yang tua. Oke, jelas ya? Ya. Selanjutnya adalah piramida penduduk kontraktif. Wah, udah gambarnya gambar Farno. Kontraktif identik dengan apa itu? Gambar apa? Iya, pinter. Itu identik dengan batu nisan. Nah, kalau batu nisan berarti kelompok apa yang lebih banyak? Kelompok umur tua yang lebih banyak. Karena batu nisan menggambarkan banyak usia tua yang akan meninggal. Nah, ini contoh dari gambar atau grafik penduduk konstruktif atau tua. Jika jumlah penduduk kelompok umur muda sedikit, ada pada negara yang memiliki tingkat kelahiran rendah. Pertumbuhan penduduknya lambat, rasio ketergantungannya kecil, seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Swedia. Bisa kalian lihat, ya, dari gambar batu nisan ini yang ada warna hijau dan pink. Berarti menandakan kematian lebih besar daripada kelahiran. Kalau tadi kelahiran lebih besar dari kematian, namanya piramida apa? Ekspansif. Betul. Contohin negara ekspansif apa aja? Hah? Iya, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kalau piramida ini sekarang kontraktif atau konstruktif, contoh negaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Swedia. Ingat ya, yang menandakan gambar batu nisan itu adalah kontraktif. Kematian lebih besar daripada kelahiran. Dan usia tua lebih banyak daripada usia muda. Oke, next. Yang ketiga adalah piramida penduduk stasioner. Bisa kalian lihat. Ya. Statis. Stasioner itu jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama. Jadi perbandingannya adalah jumlah kelahiran sama dengan jumlah kematian atau hampir sama. Kecuali pada kelompok umur tertentu, terdapat pada negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah atau seimbang. Pertumbuhan penduduk stabil, rasio ketergantungan hampir 0. Contohnya, Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Jadi dalam penduduk stasioner ini tetap, misalkan jumlah kelahiran sama kematiannya sama-sama rendah semua. Atau kebalikannya, jumlah kelahiran dan kematiannya sama-sama tinggi. Jadi tetap statis ya. Oke? Sudah mengerti? Tadi ada 3 piramida penduduk. Piramida apa aja? Piramida ekspansif,
usianya lebih banyak muda, kemudian usia konstruktif, usia tuanya lebih banyak, dan usia stasioner. Itu sama antara usia muda dengan usia tua. Jelas? Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, good. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi KD 3.5 ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia sudah Ibu jelaskan semuanya. Jadi, minggu depan hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 akan dilaksanakan ulangan harian KD 3.5. Apabila kalian tidak memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, boleh tanyakan lewat WA group ke seksi geografinya atau boleh bisa langsung WA ke Ibu. Jangan lupa ketik nama dan kelas, kemudian tulis hadir di komen YouTube channel Ibu ini. Ya, sekali lagi, absennya Ibu lihat dari komen kalian. Tulis nama, kelas, dan hadir. Jelas ya? Oke. Jangan lupa like and subscribe biar ibunya tetap semangat memberikan materi ya. Oke? Oke, good. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jadi jangan terlalu banyak keluar rumah ya. Oke, jelas. Dan jangan lupa belajar. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.